Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya yang ada di rumah. Kembali bertemu lagi dengan saya, Yokanan, atau bisa juga dipanggil Oka atau Mas Yo atau apapun itu. Senang sekali kita bisa mendapatkan kesempatan kembali untuk saling mengenal dan saling memahami satu sama lain. Pada hari ini kita akan bersama-sama untuk mencoba berefleksi dari salah satu kisah yang seringkali sudah kita dengar sejak kecil. Kita akan mencoba untuk memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa meminta tuntunan dari Allah agar kita dapat memahami sepenuhnya kehendak darinya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta kerajaan surgawi yang mulia, terima kasih Engkau telah melindungi kami, terima kasih Engkau telah merawat kami sehingga kami pada hari ini masih dapat menjalani kehidupan kami seperti biasanya. Pada saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tolong Engkau yang bukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami segala kehendak-Mu, agar kami dapat berubah menjadi sosok manusia yang lebih baik. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 58. Tetapi pada hari ini kita hanya akan memfokuskan pada ayat yang 45 sampai 46. Ayat yang lainnya diharapkan dapat dibaca oleh Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya secara pribadi di rumah masing-masing. 1 Samuel 17 ayat yang 45 sampai 46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melaksanakannya di kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah, 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58 yang barusan kita baca itu memuat kisah yang cukup terkenal dan sering kali sudah kita dengarkan sejak kita berada di sekolah minggu, yaitu kisah Daud melawan Goliat. Perkelahian antara Daud melawan Goliat ini menjadi sesuatu yang cukup menarik dan fenomenal, karena latar belakang juga senjata yang digunakan oleh dua orang ini sangatlah berbeda. Goliat menggunakan atribut-atribut perang yang lengkap, sedangkan Daud itu hanya menggunakan umban dan tongkat. Nah, perbedaan inilah, perbedaan mencolok ini yang kemudian digunakan oleh orang-orang Filistin untuk menghina Daud di ayat yang ke-43 sampai 44. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, ketika kita mengetahui Daud dan Goliat itu memiliki senjata yang berbeda, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Daud juga tidak mengenakan pakaian dan senjata perang seperti yang digunakan oleh Goliat. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, marilah kita melihat di ayat yang ke-39. Di ayat ke-39 terlihat bahwa sebetulnya Saul telah memberikan Daud pakaian dan senjata perang, tetapi ternyata Daud menolak untuk menggunakannya karena dia merasa tidak nyaman dan memilih untuk menggunakan umban dan tongkat seperti ketika ia menghadapi singa atau beruang yang sedang mencoba menerkam dombanya. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa sebetulnya Daud itu adalah sosok yang memahami dirinya sendiri. Dia mengetahui apa kekuatannya, dia mengetahui apa kekurangannya. Ia mengetahui bahwa jika ia mengenakan pakaian perang, itu tidak malah membuatnya semakin kuat,
tetapi malah membuatnya semakin lemah karena dia tidak terbiasa. Oleh karena itu ia memilih untuk menggunakan umban dan tongkat. Lalu apakah hanya dengan pemahaman akan dirinya sendiri yang membuat Daud menang melawan Goliat? Tentu saja jawabannya tidak. Jawabannya adalah selain Daud memiliki pemahaman yang baik akan dirinya sendiri, ia juga memiliki keyakinan dan kepercayaan yang tinggi bahwa Allah akan melindungi dia. Hal itu bisa sama-sama kita lihat di ayat yang ke-37 dan ke-45. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, melalui kisah Daud pada hari ini kita sama-sama terinspirasi untuk lebih mengenal diri kita sendiri, lebih memahami apa kekuatan dan kekurangan kita. Kemudian mengkombinasikan itu semua dengan rasa percaya akan Allah, rasa percaya bahwa Allah akan melindungi kita. Kombinasi antara pemahaman diri sendiri dan kepercayaan kita kepada Allah akan menghasilkan kemenangan-kemenangan kita atas masalah-masalah hidup yang kita hadapi sampai detik ini. Semoga kisah ini dapat menginspirasi dan membuat kita menjadi sosok manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Barusan kita telah mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita menerima firman Tuhan itu dengan bersama-sama bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang ada di surga, terima kasih Engkau telah memberkati kami, Engkau tetap merawat kami dalam setiap kondisi dan kekurangan kami. Baru saja kami mendengarkan sebuah kisah yang sangat menginspirasi, kisah dari Daud melawan Goliat. Kami memahami, kami berefleksi bahwa Daud telah memahami dirinya sendiri dan juga menaruh percaya yang luar biasa besar padamu. Kami memohon agar Engkau dapat menuntun kami, agar Engkau dapat membimbing dan membantu kami, agar kami dapat menjadi manusia yang memahami kelemahan dan kelebihan kami masing-masing, sekaligus mengkombinasikan itu semua dengan rasa percaya yang besar hanya padamu saja. Kami percaya Engkau akan membimbing kami percaya Engkau akan melindungi kami dan menemani kami dalam setiap proses kehidupan yang kami jalani. Kami berterima kasih atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan. Bila di dalam doa ini kami melakukan kesalahan, terselip dosa, kami mohon ampunan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.